Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo pendengar, selamat datang di Radio WLC dan bersama saya di sini Mario Nugraha. Hai Mario, dan juga apa kabar Anda pendengar? Saya kembali juga bersama Anda semua hari ini. Saya Doni Alexander. Senang sekali rasanya bisa kembali berjumpa dengan Anda semua. Ya Doni. Ya, dan saya sudah menantikan topik hari ini loh Don ya. Dan karena saya tahu bahwa seiring berjalannya waktu, semakin penting bagi kita untuk memahami cara mempelajari kebenaran tanpa takut disesatkan oleh berbagai macam pengajaran yang salah. Nah, di dalam kitab Efesus pasal yang keempat nih Donia, Rasul Paulus menjelaskan bahwa Yahwa telah mempercayakan tugas yang berbeda bagi masing-masing orang percaya untuk membantu dalam menyempurnakan orang-orang kudus. Nah, dengan berkata seperti ini Doni, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Yahwa. Ini semua demi tujuan agar kita tidak lagi menjadi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, para pendengar, hari ini Doni akan berbicara tentang bagaimana mempelajari kebenaran sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Baik, terima kasih Mario. Dan juga pendengar, sangat penting bagi kita untuk mengetahui kebenaran karena dengan semakin modernnya teknologi zaman sekarang, kita bisa saja menjadi bingung dalam menemukan kebenaran. Di masa lalu, kemampuan seseorang untuk mempelajari kebenaran agak terbatas pada buku dan surat kabar yang bisa dia dapatkan. Tapi sekarang dengan teknologi modern, khususnya internet, siapa saja yang memiliki pendapat dapat membuat situs web dan juga mempublikasikan keyakinannya. Iya benar sekali Don ya. Dan itu memang benar-benar hal yang sangat bagus. Ya, tentu saja. Tapi itu juga bisa membuat kita menjadi bingung loh. Karena sesungguhnya setiap angin pengajaran bertiup dan dengan adanya akses internet yang mudah dan itu dapat mengombang-ambingkan kita dimanapun kita berada. Iya benar sekali. Kedengarannya sangat menarik bukan? Tapi sebelumnya nih para pendengar, saya ingin menjelaskan untuk Anda yang baru pertama kali bergabung bersama kami bahwa di Radio WLC kami telah memilih untuk menyebut nama pribadi dari Sang Bapa dan Sang Anak. Nah, secara umum ada pertama Mario, bahwa apabila sebuah kata dipindahkan dari satu bahasa ke bahasa lainnya, itu bisa diterjemahkan, arti katanya diterjemahkan, dan atau ditransliterasikan. Transliterasi artinya bunyi dari kata itu yang dipindahkan. Namun sayangnya khusus untuk nama-nama ilahi, orang-orang telah menggantinya tanpa memperhatikan hal-hal ini. Maksudnya Don? Oke, saya jelaskan ya. Transliterasi dari nama pribadi Sang Bapa seperti yang telah dituliskan di dalam Alkitab adalah Yahwa atau Yah. Meskipun nama itu digunakan dalam bahasa Ibrani, tapi itu sangat jarang diterjemahkan maupun ditransliterasikan. Pada faktanya, kita bisa melihat salah satu ayat dalam Alkitab yang mentransliterasikan nama pribadi Sang Bapa, dan itu ada di dalam kitab Mazmur 68 ayat 4, bahasa Inggris versi King James yang berbunyi seperti ini. Extol him that rideth upon the heavens by his name Yah, and rejoice before him. Tapi di Alkitab versi bahasa Indonesia sekarang, kata Yah ini sudah tidak muncul lagi Mario, tapi sudah digantikan dengan kata Tuhan. Oke Doni, lalu bagaimana dengan terjemahannya? Apakah arti dari nama Yahwa jika diterjemahkan? Dan apakah itu sering dilakukan? Ya, jujur saja nih Mario, namanya jarang diterjemahkan. Bahkan seingat saya nih, ayat yang menerjemahkan nama Sang Bapa itu cuma ada dalam kitab Keluaran pasal 3. Pada waktu Yahwa berbicara kepada Musa dari dalam semak duri yang menyala, tetapi tidak terbakar di Gunung Horeb. Ingat kan? Iya, ingat. Ya, di mana Yahwa memberi perintah kepada Musa untuk kembali ke Mesir dan membebaskan umatnya. Musa bertanya, siapa yang akan saya sebut telah mengutus saya? Dan hanya di ayat 14 itulah kita mendapatkan terjemahan dari namanya yang sebenarnya, dan itu adalah Aku adalah Aku. Ini sungguh indah karena ini berarti bahwa Bapa adalah Dia yang selalu ada, baik di masa lalu, sekarang maupun di masa depan.
Dia akan selalu ada untuk kita. Ya, benar sekali Doni ya. Dan itu semua telah hilang karena nama Sang Bapa tidak lagi diterjemahkan maupun ditransliterasikan lagi. Ya, jelas. Keindahan namanya sekarang telah sepenuhnya ditutupi dengan menggantikannya dengan nama-nama gelar. Oh ya Mario, saya berharap nanti kita dapat membuat satu episode khusus untuk membicarakan tentang nama ilahi dan bagaimana itu digunakan di dalam Alkitab serta dengan maknanya. Nah, ini adalah sebuah pembelajaran yang dalam dan terus meningkat. Baik, yang Doni jelaskan barusan adalah nama Bapa yang telah diganti menjadi Tuhan. Lalu bagaimana dengan Yesus? Well, Yesus sedikit berbeda Mario. Nama Sang Juru Selamat yang sebenarnya adalah hampir sama dengan nama Sang Bapa. Nama asli dari Sang Juru Selamat adalah Yahuswa. Kamu bisa kan mendengar nama Ia ada di dalamnya? Yahuswa. Bisa? Ya, dulu masalahnya adalah saat kita perjanjian baru ditulis, bahasa Yunani tidak memiliki bunyi ye. Oleh karena itu, dalam upaya mereka untuk mentransliterasikan suara dari nama itu, mereka menggunakan kata yang terdengar sangat mirip dengan salah satu dewa berhala mereka, Ihesus. Mereka melakukannya semampu mereka. Tetapi ketika kitab-kitab Injil diterjemahkan dari bahasa Yunani, masing-masing bahasa mencoba mentransliterasikan hasil dari transliterasi bahasa Yunani. Ya, bisa dilihat kan betapa jauhnya hal itu telah melenceng Mario. Jadi ketika Anda mendengar kita mengatakan Yahwa atau Yah, ketahuilah bahwa kita sedang berbicara tentang Sang Bapa. Dan jika kita mengatakan Yahuswa, kita berbicara tentang Sang Anak. Sangat bagus Doni ya. Baiklah para pendengar, kembali ke topik kita hari ini. Saya sangat tertarik untuk mendengar apa yang akan kamu bagikan hari ini Doni ya. Dan karena saya pikir sih itu sangat penting. Dan saya sadar, dulu ketika saya mencoba berbagi tentang sebuah konsep rohani baru kepada seseorang, sesuatu yang aneh telah terjadi Doni. Oh ya? Ya, paling sering mereka akan menolak gagasan itu dengan mengatakan itu salah, tanpa benar-benar menyelidiki buktinya. Saya juga sudah mengalaminya loh Mario. Ya, ini adalah hal teraneh yang pernah saya alami ya. Nggak juga sih. Tidak akan aneh jika kamu mengerti mengapa mereka bereaksi seperti itu. Setiap denominasi terorganisir memiliki keyakinan sendiri. Oh ya Mario, Anda tahu itu adalah ketetapan mereka sendiri. Adanya sekumpulan keyakinan pribadi telah cukup menjadi alasan untuk terpisah dengan denominasi lain. Itulah yang membuat mereka berkata kepada para anggota gereja mereka bahwa mereka adalah orang-orang pilihan. Mereka memiliki kebenaran. Ya, saya bisa melihatnya Doni ya. Dan itulah kenapa di WLC kita percaya bahwa walaupun semua gereja memiliki kebenaran, semua gereja juga memiliki kesalahan. Atau telah menolak beberapa terang kebenaran. Dan itulah sebabnya dalam Wahyu 18, Yahwa mengutus malaikat lain dari surga dengan mengatakan, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya." Yang menarik adalah kalimat "pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya." Mario, itu bukanlah sebuah undangan untuk meninggalkan gereja Anda dan datang dan bergabung dengan gereja saya. Karena sebagian orang telah mengartikannya seperti itu. Arti yang sebenarnya nih adalah tinggalkanlah semuanya. Keluarlah, terpisahlah, bersedialah untuk mengikuti kebenaran kemanapun kebenaran itu mengarah. Iya Doni, benar sekali. Tapi itu sulit dilakukan bila orang-orang takut dan khawatir. Tepat. Dan itulah alasannya mengapa begitu banyak orang menolak kebenaran baru tanpa menyelidikinya. Mereka takut bahwa iblis akan secara supranatural memperdayai pikiran mereka. Mereka takut bahwa mereka akan berada dalam bahaya dan ditipu jika mereka mencari konsep yang berada di luar keyakinan denominasi mereka. Mereka tentu tidak ingin membuka pikiran mereka bahwa itu mungkin benar, karena mereka telah diajarkan bahwa itu hanya akan membawa mereka ke dalam keraguan. Sangat ironis. Tak bisakah kita mempercayai roh Yahwa untuk memimpin kita ke dalam semua kebenaran seperti yang dijanjikannya? Tentu saja bisa, tetapi kita tidak dapat dibimbing jika kita sendiri tidak mau berjalan. Jadi iblis menahan mereka di situ. Iblis menakuti mereka dengan berpikir bahwa dengan mencari konsep baru, mereka akan berada dalam bahaya, yaitu ditipu. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang hal ini, Doni? Tentunya ya, jika menyangkut sesuatu yang sangat penting, firman Yahwa tidak akan tinggal diam. Benar sekali Mario. Alkitab memang memberi kita dua asas yang sangat penting yang selalu berjalan seiring dan dapat digunakan oleh para pencari kebenaran untuk menyelidiki kebenaran baru dengan aman sambil tetap bisa membedakan dan menyingkirkan ajaran-ajaran yang salah. Nah, sekarang Mario, coba buka kitab Yesaya 28 dan bacakan ayat ke-9 dan ke-10. Baiklah. Baik, ini dia. Kitab Yesaya 28 ayat 9 dan 10 berbunyi demikian. Dan orang berkata, kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya, dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuat-nubuatannya, seolah-olah kepada anak yang baru disapi dan yang baru cerai susu. Sebab perintah harus di atas perintah, aturan di atas aturan, ayat di atas ayat, baris di atas baris, sebagian di sini dan sebagian di sana. Nah, dengan kata lain maksudnya adalah bahwa mereka yang berpegang teguh pada kebenaran dasar yang mereka pelajari ketika mereka pertama kali menjadi orang Kristen tidak pernah bertumbuh, sama seperti bayi yang masih membutuhkan susu firman.
Namun jika Anda ingin bertumbuh, Anda perlu menempatkan perintah di atas perintah, aturan di atas aturan, ayat di atas ayat, baris di atas baris, sebagian di sini dan sebagian di sana. Nah, Mario, dalam kitab Ibrani pasal 5, penulis mengingatkan orang-orang yang tidak pernah bertumbuh dan hanya menikmati susu firman Yahwa dengan mengatakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Yahwa dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras untuk orang-orang yang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi sekali lagi, untuk dapat bertumbuh supaya tidak tertinggal dengan hanya menikmati susu firman, kita perlu untuk menerapkan prinsip. Perintah harus di atas perintah, aturan di atas aturan, ayat di atas ayat, baris di atas baris, sebagian di sini dan sebagian di sana. Baiklah Doni, tetapi apa yang akan kamu lakukan jika kamu menemukan dua teks yang saling bertentangan? Karena ada denominasi yang mengajarkan konsep yang sepenuhnya bertentangan, namun keduanya mengutip dari Alkitab, dan keduanya mengklaim bahwa Alkitab mendukung posisinya. Itu sebabnya setiap gereja bersikeras bahwa mereka benar dan semua prinsip yang lain itu salah. Ya, kamu benar Mario, dan itu membawa kita ke prinsip berikutnya. Ulangan 19 menetapkan prinsip-prinsip di mana seseorang dapat dituntut melawan hukum Israel. Untuk melindungi seseorang dari tuduhan palsu, tidak ada orang yang dapat mengajukan tuntutan terhadap orang lain seorang diri. Jadi harus selalu membutuhkan setidaknya 2 orang saksi. Di ayat 15 mengatakan, 1 orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Nah, ayat ini dikutip kembali oleh Rasul Paulus di kitab 2 Korintus 13. Sangat menarik. Nah, tapi saya tidak yakin bagaimana cara menerapkannya. Baiklah, saya akan menceritakan sedikit kisah sebagai ilustrasi. Nah, sepupu perempuan saya, Mario, dia ini menikahi seorang warga Amerika. Baik. Dia dan keluarganya tinggal di Amerika Serikat. Suatu malam, sekitar setahun yang lalu mereka berkendara ke rumah mereka. Waktu itu sudah larut malam. Nah, saat berada di tikungan yang gelap, jalan 2 lajur yang mereka lalui itu tersambung langsung ke jembatan. Ya, tampaknya ada sapi-sapi peternak yang telah keluar dan berjalan-jalan menyeberangi jembatan. Malam yang gelap, jalanan yang hitam, dan sapi-sapi hitam. Saya yakin kamu dapat menebak apa yang kemudian akan terjadi. Iya, sepertinya ya. Iya, mereka menabrak salah satu sapi. Tidak ada orang yang terluka, tetapi sapinya yang terluka. Sapinya mati dan itu menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada mobil mereka. Sepupu saya berjalan ke salah satu ujung jembatan. Suaminya berjalan ke sisi yang lain. Dan mereka mulai memberi kode pada para pengendara lain, memperingatkan mereka untuk memperlambat kendaraan mereka. Sebuah mobil melihat sepupu saya lalu menepi ke samping dan berhenti. Keluar dan mencoba membantu. Kendaraan lain kemudian memperlambat kecepatannya dan mampu meneruskan perjalanan tanpa celaka. Namun kali ini mobil ketiga datang, berjalan agak cepat. Sepupu saya melepas jaketnya dan melambai kepada sopirnya. Orang lain yang ikut berhenti tadi menggerakkan tangannya untuk mencoba membuat wanita di mobil ketiga itu melambat. Dia melirik mereka, tetapi ia kemudian berbalik dan melanjutkannya. Dia tidak memperlambat kecepatan mobilnya sama sekali, tapi dia justru mempercepatnya sedikit. Sesaat kemudian, bang, dia membunuh sapi yang lain. Nah, itu kecelakaan yang buruk, Mario. Tidak hanya mobilnya, tetapi wanita itu juga ikut terluka. Nah, baru-baru ini sepupu saya mendapat telepon dari seorang pengacara yang mewakili peternak yang sapi-sapinya keluar setahun yang lalu. Rupanya wanita yang kecelakaan itu berusaha menuntutnya. Dia mengklaim bahwa lehernya terluka parah dalam kecelakaan itu sehingga tidak bisa bekerja lagi. Dia harus mengalami kecacatan. Pada dasarnya, dia ingin dibantu selama sisa hidupnya. Karena dia mengklaim itu adalah kesalahan dari peternak itu, sehingga dia mengalami kecelakaan karena tidak ada peringatan pada saat sapi-sapi itu keluar. Pengacara telah membaca laporan polisi dan meminta sepupu saya agar mau hadir di pengadilan dan bersaksi atas nama petani itu, bersama dengan pengendaraan lain yang juga berhenti itu. Jadi itulah yang dia lakukan. Dia pergi ke pengadilan, dia memberikan pernyataannya bersama dengan orang lain yang juga berhenti itu. Keduanya setuju bahwa wanita di dalam mobil itu telah melihat mereka. Tetapi wanita itu telah mengabaikan mereka dan mengabaikan setiap upaya yang mereka lakukan untuk memperingatkannya untuk berhenti. Hakim akhirnya menggugurkan sepenuhnya gugatan itu. Karena katanya dalam keadaan itu adalah gugatan yang sembrono. Setelah sidang, petani itu mendatangi sepupuku untuk mengucapkan terima kasih. Dia berkata, jika bukan karena laporan kesaksian Anda, wanita itu akan menghancurkan saya. Saya harus menjual pertanian saya dan kami akan kehilangan segalanya. Terima kasih banyak karena telah menyampaikan kebenaran. Sekarang, saya tidak tahu hukum Amerika, tapi saya menebak jika sepupu saya hanya sendirian di pengadilan,
maka pastilah sepupu saya dan wanita yang menuntut itu hanya akan saling berargumen menyampaikan pendapat untuk membenarkan keterangannya masing-masing. Tetapi karena adanya pengemudi lain yang berhenti, jadi mereka sekarang berdua sebagai saksi. Dan dua saksi mata mengatakan tidak. Dia tahu, dia menoleh, dia melihat kami memberi isyarat padanya untuk memperlambat. Tetapi dia mengabaikan kami dan terus maju. Maka akhirnya perkara itu menjadi jelas. Dan itu adalah asas atau prinsip yang harus kamu terapkan juga, Mario, dalam mempelajari Alkitab. Oke Doni, saya mengerti ya. Jadi bagaimana kamu menerapkannya? Ya, Mario, kamu dapat dalam tanda kutip membuktikan hampir semua hal yang kamu inginkan dari Alkitab. Ya, itu mungkin tidak benar, itu mungkin tidak akurat. Tetapi kamu dapat dalam tanda kutip membuktikannya. Dan banyak orang melakukannya loh, Mario. Betul sekali Doni. Itu terjadi sepanjang waktu ya. Ya. Katolik Roma dan Ortodoks Timur mengajarkan neraka yang tidak pernah padam. Mereka mengutip kitab suci untuk mendukung pengajarannya. Sementara itu di dunia, ada gereja lain yang mengatakan, tidak, neraka tidak akan menyala selamanya. Nasib orang berdosa yang masuk neraka adalah kebinasaan yang kekal dan akan berakhir di dalam lautan api. Setelah itu, setelah mereka semuanya telah terbakar habis, mereka akan lenyap selama-lamanya. Dan masalahnya di dunia adalah gereja-gereja yang tidak percaya pada api neraka, dalam tanda kutip nih ya, membuktikannya dari kitab suci juga. Ya, itulah masalahnya dan membuat banyak orang kebingungan, Mario. Oke, baiklah. Tahan dulu. Oke. Saya mau mendengarkan apa yang dapat kita lakukan terhadap masalah itu. Karena ya itu dapat membuat kita jadi bingung. Baiklah para pendengar, kami akan break dulu sebentar. Dan ketika kami kembali nanti, Doni akan memberitahukan kita apa yang harus dilakukan ketika salah satu ayat dari kitab suci bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Jadi, jangan kemana-mana. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Ketika Tim LaHaye dan Jerry Jenkins menulis buku yang berjudul Left Behind, mereka mungkin tidak menyangka bahwa karya mereka akan terbit sampai 12 volume. Itu adalah seri terlaris New York Times. Tetapi itulah faktanya. Hal ini menggambarkan betapa terpesonanya orang-orang mengenai perihal kedatangan Yahusua yang kedua. Masalahnya adalah, seri Left Behind ini mengajarkan sebuah skenario akhir zaman fiksi di mana orang-orang percaya dibawa ke surga dalam sebuah pengangkatan rahasia. Untuk mempelajari alasan mengapa doktrin pengangkatan rahasia ini tidak alkitabiah, kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Silakan nonton video dengan judul Pengangkatan Rahasia, Senjata Rahasia Setan. Anda juga dapat menontonnya di YouTube. Pelajarilah kebenaran tentang akhir zaman. Silakan nonton video dengan judul Pengangkatan Rahasia, Senjata Rahasia Setan di worldslastchance.com. Selamat datang kembali para pendengar. Nah, di sini saya Mario Nugraha. Hari ini kita berbicara tentang apa yang harus dilakukan jika kita ingin mempelajari kebenaran lebih lagi tanpa disesatkan pastinya ya. Dan seringkali orang-orang menolak untuk melihat pada kebenaran-kebenaran baru karena mereka takut pikiran mereka akan diberdaya oleh iblis. Namun itu tidak sesuai dengan rencana Yahwa. Benar kan, Don? Ya, benar, Mario. Beberapa waktu sebelum Yahusua mati, ia menghibur para murid bahwa ia tidak akan meninggalkan mereka sendiri. Nah, dalam Yohanes 16, kita bisa melihat apa yang ia katakan. Ia berkata, "Namun benar, yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman." Nah, sekarang untuk meyakinkan atau diyakinkan, Mario, oleh suatu hal, Anda harus memahami hal itu secara rohani. Anda harus mengerti hal tersebut secara intelektual. Bagaimana Anda dapat diyakinkan oleh beberapa hal di mana Anda harus berubah jika Anda selalu menolak untuk melihat pada bukti yang ada? Ya, Doni, saya rasa tidak akan bisa pastinya ya. Dan ya, pastinya tidak bisa. Betul. Dan bahkan, itulah yang selalu terjadi saat Anda mencoba dan memberikan konsep-konsep baru, sebuah kebenaran baru kepada orang lain. Nah, para pendengar, mereka bahkan tidak akan mempertimbangkannya. Mereka hanya akan bersikeras bahwa itu salah, karena itu berbeda. Atau, mereka akan segera datang ke pendeta mereka dan berkata, "Katakan padaku, apakah ini benar?"
Dan kemudian mereka akan menerima semua kata-kata pendeta mereka itu tanpa mempelajarinya untuk diri mereka sendiri. Hal itu benar-benar menyedihkan, tapi Anda benar ya. Saya sering sekali melihat hal ini terjadi. Dan sungguh, hal itu benar-benar membingungkan dalam hidup. Daniel 12 menubuatkan bahwa pada saat-saat terakhir, pengetahuan akan berkembang. Ya, kita selalu berpikir hal itu berbicara tentang teknologi. Iya, mobil, pesawat, bom nuklir, komputer. Benar. Dan tentu saja pengetahuan telah berkembang di bidang teknologi. Namun itu sebenarnya telah berkembang pada setiap area. Masalahnya adalah, dengan bertambahnya kebenaran, maka kesesatan pun bertambah, Mario. Setan melihat bahwa Yahwa mencurahkan kebenaran. Jadi setan mengambil beberapa kebenaran itu, memutarbalikkan dan menyatukan dengan kesesatan, dan memperkenalkan penggabungan antara kebenaran dan kesesatan itu sebagai sebuah informasi baru. Hasilnya, orang-orang menjadi semakin bingung. Mereka tidak tahu apa yang harus dipercaya. Dan kebaikan dan kecanggihan internet juga berkontribusi pada perkembangan kesesatan. Nah, Anda benar ya. Dan saat ini nih para pendengar, terkadang orang-orang menjadi bingung hanya karena mereka bersikap masa bodoh. Mereka tidak ingin terganggu dengan mempelajari kebenaran secara lebih dalam lagi. Karena kebenaran selalu berarti memikul salib ketaatan. Ya, benar Mario. Banyak orang yang memilih tinggal dalam kebingungan karena informasi baru itu membuat mereka merasa tidak nyaman. Merasa bahwa hal itu terlalu susah untuk ditaati. Dan dengan melakukan itu mereka menolak hati nuraninya sendiri. Padahal sebenarnya Roh Kudus telah diberikan kepada kita untuk memberi pencerahan pada pikiran kita dan menempatkan kita pada kebenaran. Kita tidak perlu takut untuk disesatkan selama kita mau belajar. Kita bisa dengan yakin mempercayai bahwa Yahwa akan senantiasa menjaga kita. Jadi, dengan segala pengajaran yang diberikan, dengan segala ide-ide yang begitu banyak dan membingungkan, serta penuh masalah yang bertebaran, bisakah Anda memberikan beberapa tips mengenai apa yang benar-benar kita dapat lakukan untuk sampai pada kebenaran itu? Tentu saja. Nah, yang pertama-tama, berdoalah. Mintalah darah Yahuswa untuk mengampuni dan juga membersihkanmu dari segala hal yang tidak benar. Kemudian mintalah jawaban atas doa Anda itu. Lalu mintalah janji yang ditemukan pada Yakobus 1 yang berkata seperti ini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Yahwa, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Yahwa. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi, minta, percaya, terima. Nah, benar sekali Mario. Datanglah seperti anak kecil. Tinggalkan semua prasangka Anda dan belajarlah dengan pikiran terbuka. Oke, Anda telah mengatakan hal itu sebelumnya ya. Bagaimana Anda mengartikan belajar dengan pikiran terbuka atau open-minded ya? Apa yang Dodi maksud dengan kalimat itu? Baik, belajar dengan sebuah pikiran yang terbuka artinya mau menerima informasi baru, mau taat. Jadi jika Roh Kudus menggerakkan hati Anda bahwa hal itu adalah benar adanya. Begitu banyak orang yang berprasangka pada arti dari sebuah kebenaran ketika mereka memperdalam Alkitab dan berprasangka itulah yang kemudian membentuk penafsiran mereka. Anda tidak bisa melakukan hal itu. Anda harus menyingkirkannya. Minta Yahuswa untuk menolong Anda. Singkirkan semua pikiran itu dan belajarlah mempertimbangkan kemungkinan bahwa itu bisa saja benar. Para pendengar, tidak ada alasan untuk kita berasumsi bahwa informasi tersebut telah terbuka dan tidak ada lagi yang bisa kita pelajari. Jadi walaupun doktrin-doktrin tertentu telah dipercaya dalam waktu yang lama, itu bukanlah bukti bahwa hal itu sudah pasti benar. Benar, Doni. Saya pernah membaca sebuah kutipan yang begitu bagus. Saya masih mengingatnya sampai sekarang, tapi nggak tahu siapa menulisnya. Kutipan itu berkata seperti ini, Doni. Waktu tidak akan pernah membuat kesalahan menjadi kebenaran, dan kebenaran pasti akan adil. Tidak ada doktrin yang benar yang akan kehilangan apapun dengan penyelidikan yang seksama. Ya, hal itu benar. Kebenaran dapat bertahan sekalipun melalui penyelidikan yang paling dalam. Namun kesalahan atau kesesatan tidak. Jadi jangan takut untuk mempertimbangkan kebenaran-kebenaran baru dengan pikiran yang terbuka, dengan pikiran yang mau menerimanya, jika Roh Kudus memang telah menempatkan hal itu sebagai kebenaran. Ketika kita mempelajari Alkitab, kita harus menyingkirkan segala prasangka kita dan juga pikiran yang diberikan kepada kita secara turun-temurun atau karena budaya. Untuk sampai pada kebenaran yang sesungguhnya, kita harus menyingkirkan segalanya dan mau diajar. Jika kita mengacu pada Alkitab dengan tujuan untuk membuktikan pada diri kita bahwa kita telah yakin, coba tebak, kita bisa melakukannya. Ya. Tapi hal itu tidak berarti bahwa kita benar, Mario. Kita perlu menyelidiki sendiri kitab suci dengan sebuah pikiran yang bebas dari prasangka. Jika selagi kita membaca dan kemudian kita sadar dan melihat bahwa pendapat kita dan keyakinan kita yang sebelumnya sesungguhnya berlawanan dengan kitab suci, maka kita perlu menyingkirkannya. Benar sekali, Dodi. Kita harus menyesuaikan apa yang kita percayai dengan kitab suci, bukan memutarbalikkan kitab suci agar sesuai dengan apa yang kita percayai. Ya, benar.
Jangan sampai apa yang kita telah percaya dan lakukan di masa lalu mengontrol pandangan kita. Baiklah, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan semua ayat dari kitab suci yang terkait dengan topik yang kita bicarakan. Perhatikan dengan baik setiap ayat yang ada. Bagaimana jika suatu ayat berlawanan dengan ayat yang lainnya, Doni? Wah, ini saya senang nih dengan pertanyaan seperti ini, Mario. Dengar nih, kebenaran tidak pernah berlawanan dengan dirinya sendiri. Hal ini penting untuk kita sadari. Kebenaran tidak akan pernah bertentangan dengan dirinya sendiri. Begitu? Iya, benar. Tidak akan pernah. Jika tampaknya seperti itu, perhatikan. Saya katakan tampaknya. Jika satu ayat tampaknya bertentangan dengan ayat lain, itu adalah sinyal merah yang harus kita perhatikan. Bahwa ini adalah area di mana kita perlu menggali lebih dalam. Terkadang jauh lebih dalam. Karena bisa saja kita telah membuat beberapa asumsi tanpa kita menyadarinya. Atau kita memang belum memiliki semua kebenaran tentang hal itu. Karena sekali lagi, kita perlu tahu, kebenaran itu harmonis. Kebenaran tidak akan pernah bertentangan dengan dirinya sendiri. Baiklah, Doni. Jadi, jika dalam mempelajari setiap ayat yang berkaitan dengan subjek tertentu, apa yang kita lakukan jika kita menemukan beberapa ayat yang tampaknya bertentangan, Doni? Bagaimana kamu mengatasinya? Iya, Anda menggunakan kata kunci. Anda berkata, setiap ayat, kita tidak bisa hanya melihat ayat-ayat individu. Kita harus selalu membacanya dalam konteks. Ini sangat penting loh, Mario. Ya. Orang-orang yang sesat dapat mengutip kitab suci. Bahkan mereka dapat menjerat orang-orang yang sangat tulus justru karena mereka mengutip Alkitab. Tetapi jika Anda kembali dan menyelidiki ayat-ayat itu dalam konteks, maka Anda akan menemukan bahwa mereka biasanya mengambil satu ayat di luar konteks, memelintirnya untuk diterapkan pada situasi yang sama sekali berbeda, dan mengklaim itu adalah persyaratan ilahi ketika dalam kenyataannya, jika Anda kembali dan membacanya dalam konteks, Anda akan menemukan bahwa sebenarnya artinya tidak seperti itu. Nah, setiap ayat yang digunakan untuk menegakkan ajaran harus mempertimbangkan ayat-ayat yang mengelilinginya. Tidak boleh hanya berpatokan pada satu ayat, dan ayat-ayat tersebut harus diterapkan dengan benar. Kedengarannya bagus ya, Doni ya. Itu masuk akal. Ada yang lain? Ya, ketika melihat konteks dari setiap ayat, penting untuk menentukan apakah bagian itu dimaksudkan untuk dipahami secara harfiah atau kiasan. Disinilah banyak orang menjadi salah. Suatu bagian yang dimaksudkan Yahwa secara harfiah akan dipelintir untuk diterapkan secara simbolis. Bagian lain yang dimaksudkan untuk diterapkan secara simbolis malah ditafsirkan secara harfiah. Kita bisa bayangkan dong betapa banyaknya kebingungan yang dihasilkan dari pemutarbalikan ini. Ya kan? Iya, pasti banyak ya, Doni ya. Iya. Dan saya yakin. Tapi bagaimana Anda bisa tahu bedanya, Doni? Bagaimana Anda bisa tahu apakah suatu bagian harus dipahami secara harfiah atau kiasan? Wah, ini saya semakin semangat ngobrol sama kamu, Iya, Mario. iya. Ini pertanyaannya bagus banget loh. Pertama, tanyakan pada diri Anda. Apa arti langsungnya? Jika maknanya jelas secara harfiah, ambillah secara harfiah. Kedua, apa yang ditunjukkan oleh ayat-ayat lain dari kitab suci? Apa yang dikatakan di ayat-ayat lain dalam Alkitab? Anda perlu mengumpulkan informasi di kedua sisi persamaan. Kumpulkan semuanya bersama, baca setiap ayat. Dalam konteksnya. Ya, dalam konteksnya. Ya, kemudian nih Mario ya, setelah melihat semuanya nih, bawalah dengan bobot bukti. Apa bobot bukti yang ditunjukkan? Dan hal lain yang perlu diingat, penafsiran yang benar dari pengajaran apapun akan selalu diulang setidaknya satu kali dalam Alkitab. Dengan kesaksian dari 2 atau 3 orang saksi, sebuah perkara tidak lagi disaksikan. Tepat sekali. Dan itu sendiri adalah prinsip Alkitabiah. Anda tentu ingat ketika Yusuf dipanggil di hadapan Firaun untuk menafsirkan mimpinya. Firaun mengatakan kepadanya tentang dua mimpi yang berbeda, tetapi serupa. Setelah mendengar mimpinya, Yusuf berkata, "Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Yahwa telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian maksudnya 7 tahun. Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku. Ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Yahwa telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Maka Yusuf menafsirkan mimpi-mimpi itu dan kemudian menambahkan, sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Yahwa dan Yahwa akan segera melakukannya. Jadi begitulah, jika ada sesuatu yang diulang dalam Alkitab, Anda sebaiknya duduk dan memperhatikannya. Yahwa tidak menyanyiakan kata-kata. Baiklah, Doni. Jika itu berulang, itu penting berarti ya. Itu adalah aturan umum yang baik untuk diingat, benar begitu? Iya, kita perlu mengetahui panduan ini untuk menetapkan apa yang benar dan apa yang salah. Selama 100 tahun terakhir atau lebih, jika pemerintah atau sains telah menemukan sesuatu yang tidak mereka setujui, mereka menguburnya, menutupinya, bahkan menolak keberadaannya. Gereja-gereja telah belajar untuk melakukan hal yang sama. Apapun yang bertentangan dengan keyakinan mereka,
apapun yang bahkan mengisyaratkan bahwa pengajaran yang mereka pegang mungkin salah, harus ditolak. Ya Doni, benar sekali. Doktrin-doktrin denominasi yang berbeda-beda itu menjadi penting bagi masing-masing denominasi, karena itulah alasan utama yang membedakannya dari yang lain. Nah, Anda sudah paham. Dan itu menjadi alat penting untuk menyampaikan kepada para anggota jemaatnya yang membayar persepuluhan bahwa orang lain itu salah. Ini juga menjadi sarana yang dapat mereka gunakan untuk mengontrol. Apa maksudnya, Don? Bagaimana cara kerjanya? Mari kita ambil satu contoh ekstrim sebagai ilustrasi. Aliran sesat yang dalam upaya mereka untuk menarik lebih banyak anggota, berusaha untuk menemukan beberapa konsep baru, beberapa ajaran baru. Mereka akan mengambil apa yang telah berhasil sebelumnya dan memutar baliknya menjadi beberapa ide baru. Mereka kemudian mengabarkannya dengan energik dan membuat orang-orang yakin bahwa ini diperlukan untuk keselamatan. Dan yang membuatnya begitu menipu adalah ketika mereka memasukkan ayat-ayat Alkitab. Ya, saya benar-benar mengerti sekarang, Doni. Saya ingat pernah membaca buku rohani untuk ibadah pagi saya beberapa tahun yang lalu. Kitab suci dikutip sepanjang teks itu, dan nampaknya semuanya Alkitabiah, ya. Tetapi ketika saya mulai berbagi dengan istri saya, dia memiliki beberapa kekhawatiran. Dia merasa beberapa poin yang penulis buat sebenarnya tidak konsisten dengan kitab suci, Doni. Nah, saya pikir itu hanya karena dia tidak membaca buku itu halaman demi halaman seperti yang saya lakukan. Tetapi kami mulai mempelajarinya bersama-sama, Doni. Kemudian kami menyelidikinya dengan Alkitab untuk diri kami sendiri. Dan mengejutkan, mengherankan, ayat-ayat Alkitab yang digunakan sebagai bukti dalam buku itu diambil sepenuhnya di luar konteks dan maknanya menjadi sangat berbeda ketika seluruh pasal dibacakan. Itu benar-benar membuka mata saya, Doni. Itu adalah peringatan bahwa hanya karena seseorang mengutip kitab suci, itu tidak berarti bahwa pengajaran yang mereka promosikan sesuai dengan kitab suci. Saya sangat setuju. Bahkan saya akan mengulangi apa yang baru saja Anda katakan. Setiap orang perlu tahu ini. Para pendengar, apa yang Mario katakan adalah kuncinya. Hanya karena sebuah keyakinan tertentu dapat didukung oleh sebuah ayat Alkitab, itu tidak berarti bahwa keyakinan itu sendiri adalah Alkitabiah. Anda harus melihat seluruh bobot bukti, benar kan? Tepat, Mario. Jika tidak, Anda akan menyimpang. Jadi ngomong-ngomong, waktu kita hampir habis nih, Mario. Saya hanya ingin meringkas dengan cepat poin yang telah kita bahas. Baik. Kebenaran sedang dicurahkan. Ini membutuhkan ketekunan dan pembelajaran yang seksama untuk memisahkan apa yang benar dari apa yang hanya sebuah kebohongan. Ya. Pendengar, jika Anda hati-hati melalui langkah-langkah ini, Anda akan aman dan mengarah ke semua kebenaran. Nomor 1, datanglah kepada Yahwa, sama seperti anak kecil, dengan pikiran terbuka dan mau diajar. Nomor 2, kumpulkan semua informasi yang Anda bisa. Lihatlah setiap bagian. Dalam konteksnya. Ya, dalam konteksnya. Lihat apa yang dikatakan dan analisa apa arti logis dari setiap ayat-ayat itu. Ya. Begitu Anda selesai melakukannya, nomor 3, tanyakan pada diri Anda berapa bobot bukti yang ada. Ingat, pastikan Anda memiliki setidaknya 2 saksi dari Alkitab yang mengajarkan hal yang sama. Langkah keempat, letakkan semuanya di hadapan Yahwa. Dalam iman, mintalah kepadanya untuk memberi Anda hikmat dan mengesankan hati Anda akan apa yang benar. Akhirnya dengarkan dan perhatikan bimbingan Yahwa. Dia akan mengkonfirmasi kebenaran kepada Anda. Anda tahu, Doni? Ya. Ini mengingatkan saya pada janji dalam Mazmur 32. Oh ya, yang mana? Yang ini nih, ayat 8 ya, yang mengatakan seperti ini. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Amin. Dan dia akan melakukannya. Kita tidak perlu takut menyelidiki kebenaran baru. Dia tidak bisa memimpin kita jika kita diam terpaku di tempat kita dan menolak untuk mengambil satu langkah maju. Saya telah mengatakannya sebelumnya dan saya akan mengatakannya lagi. Dipimpin. Ini adalah sebuah kata kerja. Untuk bisa dipimpin, kita harus melangkah maju. Bapa telah berjanji untuk memimpin dan membimbing kita. Dia tidak akan membiarkan setan menipu ketika kita memisahkan kebenaran dari kesalahan. Dan kebenaran dan kesalahan sangat terjalin erat. Khususnya sekarang nih, Doni ya, selama hari-hari terakhir ini. Ya, kesalahan itu lemah dan tidak pernah bisa berdiri sendiri. Satu-satunya cara untuk menipu seseorang adalah dengan menjalin dirinya dengan kebenaran. Nah, kekuatan dalam kebenaran yang menarik orang. Itulah mengapa kita mengambil apa yang baik dan menyingkirkan sisanya. Bapa telah berjanji untuk membimbing kita ke dalam semua kebenaran dan kita dapat percaya Dia akan menepati janji-janjinya. Amin. Nah, pendengar, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali dengan beberapa pertanyaan dari surat masuk harian kami. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.
Jika saya bertanya kepada Anda, apa kekuatan terbesar di alam semesta? Apa yang akan Anda katakan? Apakah Anda menyebut badai kategori 5, gempa berkekuatan 10 skala Richter, atau bagaimana dengan senjata termonuklir? Tentu itu semua sangatlah kuat, tetapi itu semua bukanlah yang terkuat. Kekuatan terbesar dari semuanya adalah kekuatan kasih ilahi. Hanya kasih yang memiliki kekuatan untuk benar-benar merubah seseorang dari dalam keluar, dan hanya kasih ilahi yang dapat menyelamatkan dengan sempurna. Bacalah artikel dengan judul Kasih yang Tidak Terbatas di situs web kami worldslastchance.com. Sekali lagi, baca artikel dengan judul Kasih yang Tidak Terbatas di worldslastchance.com. Jatuh cintalah pada sahabat terbaik yang dapat Anda miliki. Selamat datang kembali. Waktunya sekarang untuk surat harian, di mana kita menjawab beberapa pertanyaan dari para pendengar di seluruh dunia. Iya. Nah, Mario, apa pertanyaan pertama kita hari ini? Baiklah Doni. Pertanyaan pertama kita hari ini datangnya dari Shelly di Lincoln, Nebraska di Amerika Serikat. Jauh sekali ya. Iya. Nah, dia berkata di sini, Doni. Kakak dan ipar saya baru saja terlibat secara aktif dengan jemaat Yahudi Mesianik. Mereka merayakan semua perayaan Yahudi dan mengatakan bahwa siapapun yang benar-benar mengasihi Yesua HaMesiak, itulah cara mereka menyebut Sang Juru Selamat dunia, akan menjadi orang Yahudi Mesianik juga. Nah, seringkali mereka menggunakan begitu banyak kata-kata Ibrani. Saya bahkan tidak dapat memahami apa yang mereka bicarakan, Doni. Nah, apa pendapat Anda tentang paham Yahudi Mesianik? Apakah ada sesuatu di sana? Saya merasa sangat kecewa, tetapi saya tidak tahu apakah itu benar, karena mereka begitu memaksa. Ya, dinamika keluarga dapat menjadi rumit ketika keyakinan berbeda. Pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa saya dapat memahami mengapa Anda merasa kecewa, Shelly, pada saat Anda merasa tertekan. Kebebasan beragama sejati berarti memberi orang lain kebebasan untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka dan tidak memperlakukan mereka dengan buruk jika keyakinan mereka berbeda dari keyakinan kita. Nah, itu hal yang bagus, Doni. Terlalu sering orang menjadi sangat memaksa. Mereka tidak saling memberi kebebasan beragama untuk mengikuti hati nurani masing-masing ketika keyakinan orang lain berbeda dari keyakinan mereka sendiri. Ya, dan itu menjadi semakin rumit ketika orang-orang yang tidak setuju itu adalah anggota keluarga dekat kita sendiri. Benar, itu benar. Baik, Shelly, semoga jawaban saya pada pertanyaan Anda tidak samar ya. Seperti yang Anda ketahui dari mendengarkan radio WLC, kami juga percaya bahwa adalah merupakan sebuah hak istimewa untuk mengetahui dan dapat menggunakan nama-nama sebenarnya dari Bapa dan Anak sebagai pengganti Tuhan dan Yesus. Ya, dan jangan lupa, kami juga percaya bahwa hari-hari raya yang ada di dalam Alkitab merupakan peringatan abadi dari peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah penyelamatan. Ya, betul Mario. Dan kami juga percaya itu semua harus tetap dirayakan. Tapi kami tidak mempromosikan paham Yahudi Mesianik dan tidak sedang menyarankan agar orang-orang bergabung dengan jemaat Yahudi Mesianik. Yang perlu kami tekankan adalah ini, bahwa orang-orang Yahudi Mesianik adalah orang-orang yang telah menemukan aspek Yahudi dari Perjanjian Baru. Mereka telah menerima bahwa hukum ilahi itu bersifat kekal. Mereka sangat tulus dalam keyakinan mereka dan ingin mengembalikan kebenaran yang telah diabaikan oleh gereja-gereja Kristen tradisi. Dan itu adalah hal yang bagus, Doni. Iya, benar. Dan kita harus menghormati ketulusan mereka dan keinginan mereka untuk mengembalikan kebenaran yang hilang. Kadang-kadang mereka adalah orang Yahudi yang telah menerima Yahuswa sebagai Mesias, tetapi tidak ingin meninggalkan kebiasaan Yahudi mereka. Seringkali, mereka adalah orang Kristen yang bergabung karena menemukan keindahan dan makna dalam tradisi Yahudi. Namun, pada dasarnya gerakan Mesianik sering merupakan kendaraan kelompok Kristen Injili untuk menyebarkan keyakinan mereka di antara orang Yahudi dengan melakukan teknik pemaparan yang lebih sesuai pada orang-orang Yahudi. Tidak ada yang salah dengan orang Kristen Injili yang ingin menyebarkan Injil kepada orang Yahudi. Namun pada faktanya, kebanyakan dari jemaat Yahudi Mesianik biasanya melestarikan sebagian besar atau jika tidak semuanya dari keyakinan kekristenan Injil. Ya, misalnya nih Mario, Ya. mereka masih berpegang teguh pada keyakinan doktrin Tritunggal, keabadian jiwa orang yang mati, Baik. dan pengangkatan dan lain-lain lah. Dan faktanya, pembelajaran yang seksama pada Alkitab mengungkapkan bahwa tidak satupun dari keyakinan seperti ini yang benar-benar dapat didukung oleh Alkitab itu sendiri. Jemaat Yahudi Mesianik pada umumnya hanya berbeda sedikit dari paham Protestan Injili. Bedanya,
hanya ada pada beberapa perayaan yang mereka sudah adopsi dari Yahudi. Masalah lain yang muncul adalah bahwa banyak kebiasaan Yahudi yang didasarkan hanya pada tradisi nenek moyang atau tradisi orang-orang Farisi dan sama sekali bukan dari kitab suci itu sendiri. Paham Yahudi modern adalah sebenarnya merupakan paham Farisi kuno. Apa? Serius? Dari mana Doni tahu? Ya, sebenarnya saya sudah mengetahuinya dari tulisan orang Yahudi itu sendiri. Louis Finkelstein adalah seorang rabi yang dihormati. Dia seorang sarjana Talmud yang terkenal dan juga seorang ahli hukum Yahudi. Dia menulis sebuah buku berjudul The Pharisees, diterbitkan oleh Jewish Publication Society of America pada tahun 1946. Nah, dia adalah seorang Yahudi, namun dengarkan apa yang dia katakan tentang paham Yahudi modern. Dia menulis bahwa setelah penghancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi, paham Farisi menjadi paham Talmud. Tetapi semangat orang-orang Farisi kuno tetap tidak berubah. Ketika orang Yahudi mempelajari Talmud, dia sebenarnya mengulang argumen yang digunakan di Akademi Palestina. Semangat doktrin orang Farisi dari Palestina ke Babilonia, dari Babilonia ke Afrika Utara, Italia, Spanyol, Prancis, dan Jerman, dari sini ke Polandia, Rusia, dan Eropa Timur pada umumnya. Paham Farisi kuno telah menyebar. Wow, dan ini diakui sendiri ya oleh seorang sarjana Yahudi. Ya, benar. Saya memiliki daftar lengkap dari kutipan para sarjana Yahudi yang dapat saya sampaikan kepada Anda. Dan ketahuilah bahwa semuanya itu mengatakan hal yang sama. Paham Yahudi modern adalah sebenarnya paham Farisi. Wow, saya nggak tahu loh tentang hal ini. Ya, sungguh itu adalah paham Farisi. Yahudi Mesianik secara tidak sadar telah mengadopsi banyak kesalahan orang-orang Yahudi. Para rabi Yahudi, misalnya. Orang Yahudi modern menggunakan kalender Alkitabiah untuk menghitung hari raya tahunan. Tetapi mereka menggunakan kalender Masehi buatan Paus Gregorian untuk menentukan hari Sabat mingguan. Itu sangat tidak konsisten ya. Ya, jadi ya tidak disadari adalah bahwa Yahudi Mesianik merangkul lebih banyak doktrin dari tradisi para rabi yang pada faktanya tidak dipersyaratkan oleh Alkitab. Ya, Alkitab mengajarkan kekekalan hukum ilahi dan perayaan tahunan Yahwa. Tetapi seperti paham Protestan garis utama itu sendiri, paham Yahudi Mesianik memadukan kebenaran dengan kesalahan dalam hasrat tulus mereka untuk menerima kebenaran. Mereka menerima tradisi kerabian juga. Pada saat yang sama mereka berpegang teguh pada kesalahan lain dan menolak kebenaran yang lebih maju yang juga telah ditolak oleh semua denominasi terorganisir yang ada. Jadi, tanggapan kita terhadap paham Yahudi Mesianik akan sama dengan tanggapan kita terhadap Kristen Injili. Karena seringkali itu memang benar. Kami akan mendorong mereka untuk memahami tanda-tanda akhir zaman, waktu kedatangan Yahusua yang sudah sangat dekat untuk mengakhiri dunia yang berdosa ini, dan bertindak berdasarkan pengetahuan itu untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi krisis di masa depan. Jawaban yang bagus, Doni. Baik sekali. Terima kasih, Doni. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Ini adalah Elohim Ikarov dalam janji harian Anda dari firman Yahwa. Ina Ogden adalah seorang Kristen yang taat yang mengasihi Yahwa dengan sepenuh hati. Untuk seorang wanita di abad ke-19, dia sungguh sangat terdidik. Dia memiliki kesempatan untuk mengenyam bangku kuliah. Dia juga sangat piawai dalam bermain musik. Pada awalnya dia bermimpi menjadi seorang penginjil keliling. Namun mimpinya ini terpaksa dia kesampingkan ketika ayahnya menderita stroke dan lumpuh serta membutuhkan perawatan yang intensif. Ina mengesampingkan impiannya bekerja untuk Yahwa di bidang yang lebih luas dan berfokus merawat ayahnya sambil melayani orang-orang di sekitarnya. Selama masa itu, dia menulis sebuah puisi yang kemudian dijadikan sebuah nyanyian rohani yang terkenal yang berjudul Brighten the Corner Where You Are. Secara keseluruhan, Ina menulis lebih dari 3.000 puisi dan himne yang diterjemahkan ke dalam setidaknya 8 bahasa yang berbeda. Ina mengasihi Yahwa. Ketimbang mengkhawatirkan bahwa mimpinya untuk menjadi seorang penginjil harus pupus, dia mempercayai Yahwa dan mencari cara untuk menjadi berkat di daerahnya. Para pendengar, ketahuilah bahwa kehidupan tidak pernah berubah menjadi seperti yang Anda pikirkan ketika Anda masih muda. Ada orang yang pasangan atau bahkan anak-anaknya meninggal. Ada yang mengalami kecelakaan mobil yang parah dan melumpuhkan. Bisnis gagal, perceraian terjadi.
Tetapi melalui itu semua Anda dapat mempercayai Bapa Surgawi Anda. Dalam kitab Yeremia pasal 29, Yahwa menyatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Yahwa, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Ungkapan hari depan yang penuh harapan juga dapat diterjemahkan sebagai masa depan yang Anda harapkan atau hal yang Anda rindukan. Hidup terkadang mengejutkan. Seperti pepatah yang biasa kita dengar, hidup itu seperti roda, kadang di atas dan kadang di bawah, kadang bahagia dan kadang susah. Jika Anda merasa disergap oleh kehidupan, percayalah kepada Bapa Surgawi Anda. Dia punya rencana untukmu. Rencana yang mulia, dan Dia akan membawa Anda mencapai rencana mulia itu. Jadi apapun yang saat ini Anda rasakan, percayalah pada Yahwa. Dia tidak akan pernah mengecewakan Anda. Jadilah tenang di dalam Dia. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Selamat datang kembali. Tahu nggak, Don? Ya. Ketika memikirkan tentang angin pengajaran yang bertiup ke segala arah, yang membuat orang-orang bingung, Sangat membingungkan ya. Saat begitu banyak suara mengatakan begitu banyak hal yang berbeda. Jadi itu sangat membingungkan. dan berbahaya juga pastinya. Iya. Tak satupun dari kita ingin ditipu kan? Itu sebabnya janji-janji Yahwa sangat berharga, Doni. Pada Mazmur 34 ayat 16 berisi janji luar biasa yang saya ingin, agar kita semua menerimanya. Nah, Mario, ayat ini berbunyi, mata Yahwa tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Jadi, dia tidak akan membiarkan Anda disesatkan di luar kehendak Anda. Dia tidak akan membiarkan Anda dibohongi atau ditipu tanpa sadar. Jadi selama kita berdoa dan meminta berkat-Nya, kita benar-benar aman mempelajari konsep-konsep baru. Dia telah berjanji untuk mengirim Roh Kudus untuk memimpin kita ke dalam semua kebenaran, dan Dia selalu menepati janji-janjinya. Nah, itu sesuatu yang harus kita ingat ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah mengingatkan ayat ini, Doni. Baik. Itu sangat membantu. Dengan ledakan pengetahuan seperti yang terjadi pada saat ini, kita perlu tahu bagaimana membedakan antara kebenaran dan kesalahan. Dan yang benar-benar ironis nih Mario, adalah ketika kita membandingkan Daniel 12 dengan Wahyu 3. Mungkin menyedihkan akan menjadi kata yang lebih cocok. Kenapa begitu? Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, salah satu hal terakhir yang dikatakan Daniel saat bernubuat tentang akhir zaman adalah bahwa pada akhir zaman banyak orang akan menyelidikinya. Maksudnya Alkitab. Dan pengetahuan akan bertambah. Benar. Dan kita dulu berpikir itu hanya mengacu pada teknologi saja, bukan? Ya. Tetapi itu adalah pengetahuan. Ya, benar-benar sih tentang semuanya ya. Namun coba Anda bandingkan itu dengan Wahyu 3. Dan kita akan menemukan peringatan yang sangat serius untuk orang-orang percaya yang hidup di generasi terakhir. Intinya Mario, dalam Wahyu 2 dan 3 memuat surat-surat atau pesan kepada 7 gereja. Nah, gereja-gereja ini adalah kelompok orang percaya pada abad pertama di Asia Kecil. Tetapi pesan-pesan itu juga memiliki penerapan kedua terhadap sejarah kekristenan secara umum. Gereja ke-7 Laodikia adalah simbol dari mereka yang mengaku sebagai orang percaya pada akhir zaman. Dan itu berisi peringatan yang benar-benar serius. Dari semua pesan ke gereja-gereja, sebagian besar pesan adalah gabungan dari beberapa hal. Sebagian besar berisi teguran pada kegagalan mereka dan pengakuan atas apa yang mereka sudah lakukan dengan benar. Namun tidak demikian halnya dengan pesan kepada jemaat di Laodikia. Itu tidak mengandung apa-apa selain teguran. Iya, hanya teguran. Benarkah? Mengapa demikian? Baiklah, mari kita lihat dengan sangat cepat. Silakan dibuka Alkitab kamu dalam Wahyu 3 dan bacakan ayat 14-17. Oke, ini dia. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 14-17 yang berbunyi, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Yahwa. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang.
Wah, itu adalah tuduhan yang sungguh mengerikan, Doni. Iya, itu benar Mario. Lihatlah jemaat di Laodikia. Mereka membanggakan diri dengan berkata, saya kaya, dan saya telah memperkayakan diriku, dan saya tidak kekurangan apa-apa. Tapi kenyataannya, mereka sebenarnya melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Itulah sebabnya, mengapa saya mengatakan coba bandingkan hal ini dengan Daniel 12. Itu sangat menyedihkan karena peningkatan pengetahuan membuat jemaat di Laodikia membanggakan diri mereka sendiri. Faktanya adalah, ya, mereka tahu lebih banyak dari apa yang diketahui oleh nenek moyang rohani kita beberapa ratus tahun yang lalu. Tetapi itu tidak berarti bahwa mereka tahu segalanya. Peningkatan pengetahuan telah menjadi dosa dalam hati manusia. Dengan menciptakan kesombongan rohani, mereka bangga bahwa mereka telah tahu begitu banyak. Mereka berpikir bahwa mereka telah mengetahui segalanya yang dibutuhkan untuk keselamatan. Oke, saya mengerti. Ya, jika Anda berasumsi bahwa Anda sudah tahu segala yang diperlukan untuk keselamatan, reaksi otomatis Anda terhadap sesuatu yang baru adalah menolaknya. Tepat sekali Mario. Jika Anda sudah merasa benar-benar sudah tahu segalanya yang diperlukan untuk keselamatan, maka hal-hal lain pasti akan Anda nyatakan salah. Itulah sebabnya mengapa pada zaman sekarang kita menemukan ada orang-orang yang menolak terang baru, bahkan tanpa melakukan studi yang mendalam dan jujur tentang hal itu. Mereka yakin itu salah karena mereka yakin mereka sudah tahu segalanya yang perlu mereka ketahui. Namun, kata-kata saksi yang setia kepada mereka adalah bahwa mereka melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Benar, mereka pikir mereka kaya, tetapi pada kenyataannya mereka membutuhkan segalanya. Itulah sebabnya ayat berikutnya sangat indah Mario. Itu mengandung janji yang berharga. Bisakah Anda membacakannya untuk kami Mario di ayat 18 hingga 20? Tentu saja Doni. Baik, kitab Wahyu 3 ayat 18-20 berbunyi demikian. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Benar kan? Secara harfiah, segala yang kita butuhkan, dia telah berjanji untuk menyediakannya. Kamu malang dan sengsara. Belilah daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Engkau telanjang? Perolehlah daripadaku pakaian putih dari kebenaranku, supaya engkau tidak lagi telanjang. Engkau buta? Mintalah kepadaku minyak untuk melumas matamu. Yang terakhir itu sangat penting loh Mario. Di dalam kitab 1 Korintus 2. Nah di situ Rasul Paulus menjelaskan bahwa hal-hal rohani dibedakan secara rohani. Dalam kitab 1 Korintus 2 ayat 14 mengatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Yahwa. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Itu adalah penjelasan sempurna tentang orang-orang Laodikia. Ya, kamu benar. Tapi ada tapinya. Bagian yang indah adalah kita dapat pergi langsung kepada Yahwa untuk diri kita sendiri dan memintanya untuk dikaruniai emas yang telah dimurnikan di dalam api. Itu adalah iman dan kasih Yahuswa. Kita dapat meminta untuk dikaruniai pakaian putih yang merupakan kebenaran Sang Juru Selamat sendiri. Dan kita dapat meminta agar memperoleh minyak untuk melumasi mata kita, untuk digunakan sehingga kita dapat mengetahui dan memahami apa itu kebenaran dan apa yang salah. Itu sangat indah. Sesungguhnya, segala yang kita butuhkan, Dia sediakan bagi kita. Ya, waktu kita sudah habis nih Doni, para pendengar. Sampai jumpa, dan ingat, Yahwa mengasihi Anda. Dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok
untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.